Presiden Joko Widodo kembali mengungkapkan soal dampak media sosial yang merangkap e-commerce atau perdagangan elektronik terhadap keberlangsungan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Sementara Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan merevisi Permendag nomor 50 tahun 2020 yang menentukan aturan main dari e-commerce di Indonesia. Berbicara saat membuka Kongres ke-25 Persatuan Wartawan Indonesia di Istana Negara Senin siang, Presiden Joko Widodo kembali menyinggung soal media sosial yang digunakan sebagai e-commerce. Kepala negara mengakui dampak penggunaan media sosial sebagai e-commerce sangat besar terhadap usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Untuk itu pemerintah membuat regulasi yang menyeluruh terkait penggunaan media sosial dan e-commerce agar UMKM terlindungi dari gempuran dunia digital. Tadi baru saja kita rapat terbatas memutuskan mengenai sosial media yang digunakan untuk e-commerce. Besok mungkin keluar. Karena dampaknya memang sangat dahsyat sekali. Kita terlambat hanya berapa bulan saja sudah efeknya kemana-mana. Sementara Menteri Perdagangan usai mengikuti rapat terbatas dengan Presiden terkait pengaturan kebijakan penataan perniagaan sistem elektronik di Istana Kepresidenan mengatakan telah merevisi Permendag nomor 50 tahun 2020. Social commerce itu hanya boleh memfasilitasi promosi barang atau jasa. Promosi barang jasa. Tidak boleh transaksi langsung, bayar langsung, nggak boleh lagi. Diputuskan hari ini mungkin sore sudah saya tandatangani revisi Permendag 50 2020 menjadi Permendag berapa nanti tahun 2023 ya. Kalau ada yang melanggar seminggu ini tentu ada surat saya ke ke Kominfo untuk memperingatkan. Habis peringatkan apa lagi tuh? Tutup. Oh, tutup. Prinsipnya gini, negara harus hadir melindungi pelaku UMKM dalam negeri kita. Yang fair. Yang fair. Jangan barang di sana dibanting harga murah kita klenger gitu loh. Nah, kedua adalah bahwa kita tidak mau kedaulatan data kita dipakai data kita ntar dipakai semena-mena. Kalau algoritmanya udah sosial media, nanti e-commerce, nanti fintech, nanti pinjaman online dan lain-lain. Ini kan semua platform ini kan akan ekspansi kan, berbagai jenis. Nah, itu harus kita atur. Alasan pemerintah melarang medsos merangkap sebagai e-commerce juga sebagai langkah pencegahan penyalahgunaan data pribadi untuk kepentingan bisnis. Tim Liputan melaporkan.